Ustadz, ana berhijrah tapi ana masih merokok. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Jadi ana bingung mana yang benar, Ustadz. Kalau memang haram, bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok? Allahu Akbar. Kalau bicara rokok ini jemaah, penyakit rokok ini. Dulu tulisan-tulisan iklan rokok itu selalu di bawah ditulis apa? Rokok membunuhmu. Makanya anak katakan pemerintah kita itu hampir mengharamkan rokok. Hampir mengharamkan rokok. Karena sejatinya bunuh diri itu dilarang dalam hukum pemerintahan kita. Kalau sudah tahu rokok membunuh, kok masih dijual? Karena ada yang beli. Semua sepakat bahayanya rokok. Kita jangan bicara orang Islam, orang-orang kafir sana, yang mereka tidak beragama. Sebagian mereka nggak tahu ada Tuhan, ateis. Dokter-dokter itu mengatakan rokok ini berbahaya. Antum tahu di Singapura berapa harga rokok? Di Singapura tuh harga rokok kalau nggak salah 170.000 ya. Harga rokok yang dijual di Indonesia, yang harga 20.000 di sini 30.000. Kemudian orang yang merokok di tempat umum sekarang mulai dilarang, nggak boleh ngerokok di bus, nggak boleh ngerokok di kereta, di pesawat, sampai dikasih gambar tuh. Pesawat ini bebas asap rokok. Kenapa? Karena nggak bermanfaat, ganggu orang rokok itu. Kemudian sekarang mulai polisi sudah ada larangan merokok sambil berkendaraan. Iya kan? Mulai. Artinya memang ini harus dihilangkan jemaah. Rumah sakit paru-paru itu tempatnya para perokok, tapi iklannya rokok gagah-gagah untuk jemaah. Antum lihat kalau iklan rokok, petinju, pegulat, loncat dari gunung, bohong semuanya itu hoax itu. Makanya iklan rokok, anak tanya sama teman, kenapa propaganda iklan itu kok mesti bohong? Kata dia, ya memang boleh Ustaz. Antum pernah beli mie instan yang ada ayamnya? Pernah beli? Antum kalau ngelihat iklannya mie instan, pakai ayam, telur, masya Allah. Antum beli nggak ada apa-apanya. Cuma kayak gini. Nah, artinya ada unsur menipu. Maka kalau bicara rokok, sudahlah tinggalkan. Nggak ada gunanya. Dalam Islam itu ada sebuah kaidah. Karena ada orang yang marah ketika dikatakan rokok haram. Memang tadi sebagian ulama mengharamkan dan lebih condong kepada yang mengharamkan. Sebagian mengatakan makruh. Dan antum lihat, sebagian mengatakan, Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya, oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih ini baik, ini cos anak bagus, coba, anaknya suruh, nggak ada. Bapak jangan ngerokok, bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok, lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok?
engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu bilang kita lebay, berlebihan sok alim dalam beragama? Iya, sabar. Antum menghadapi orang yang melakukan tindakan buruk sama antum, dibully, dicaci, dimaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dahsyat dibully. Bukan hanya verbal, sampai kepada fisik beliau disakiti oleh kaumnya. Apa sih yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah makhluk yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Apa kata kaumnya? Kahin, majnun. Bayangkan, bukan dikatakan soalim. Orang-orang kafir mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei, orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu benar-benar orang gila. Itu kata orang-orang musyrikin kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Antum baru dikatakan lebay aja sudah bingung. Beliau dikatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Itu konsekuensi orang kalau jadi baik dan mengajak orang lain untuk baik. Begini jemaah, kalau antum baik di diri antum sendiri, nggak ada yang benci sama antum, orang suka sama antum. Tapi kalau antum naik levelnya memperbaiki orang lain, antum akan dibully. Makanya Luqman ketika berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku dirikan sholat. Ini baik di diri sendiri. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Naik levelmu. Kalau engkau sudah baik, berusaha memperbaiki orang. Amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar. Sabar kenapa? Sabar akan apa yang menimpamu nantinya. Karena seorang dai yang mengajak orang lain baik itu akan dibenci oleh kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh sama kaumnya. Maka antum harus sabar, jangan diambil hati karena mereka nggak ngerti. Ya antum sabar sambil didoakan orang tersebut. Barakallahu fikum. Bagaimana undang-undang tentang hak asasi manusia bahwa guru saat ini selalu jadi kambing hitam? Wallah, ini kayaknya kurang tepat jemaah. Nggak pernah ngelihat guru jadi kambing hitam. Karena dari tadi lewat dari mana Sumbawa ke sini banyak kambing hitam, nggak ada guru yang jadi kambing hitam. Sehingga guru yang ingin menghukum siswa karena melanggar ataupun sekolah selalu jadi korban. Sedikit anak atau siswa dihukum langsung dilaporkan ke orang tua atau polisi. Bagaimana pandangan agama tentang masalah ini? Saya bertanya tentang masalah sebagai perumpamaan seorang ayah yang memukul anak bukan atas benci melainkan sayang. Jemaah, memang kita harus memahami kondisi yang ada. Dahulu ana waktu SD, semoga Allah ngampunin ana. Ya kita namanya anak SD ya, sering dada anak ini warnanya biru jemaah. Karena dijiwit sama ibu guru. Aduh, masya Allah. Kalau guru laki nggak jiwit, ini godek ditarik jemaah. Allahu Akbar. Kalau kita laporan sama orang tua ditambahin sama orang tua. Nah, dan masya Allah, mereka itu mendidik kita seperti itu agar kita jadi manusia. Dan alhamdulillah ketika kita di pesantren sama, masya Allah, pendidikan di pesantren dulu jemaah. Sekarang udah nggak ada pukul-pukulan. Pesantren dulu itu kaki anak ya, masya Allah, kalau sudah melanggar bahasa yang tangan dipecut, biasa itu. Dan alhamdulillah nggak ada masalah. Hanya saja ada perubahan sistem pendidikan. Kalau dalam agama Islam memukul itu tetap menjadi
sarana untuk mendidik kalau diperlukan, tidak menjadi sarana utama, tidak. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in. Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun disuruh. Kapan dipukul? Ketika umur 10 tahun. Nggak sholat baru dipukul. Proses mendidik anak itu tidak dengan memukul. Memang tidak dengan memukul. Nanti kalau sudah nggak bisa dikasih tahu, baru dipukul. Tapi memukulnya pun tidak yang membahayakan. Nggak boleh memukul dengan membahayakan. Dalam Islam pun nggak boleh. Karena sekarang ada aturan tidak boleh memukul. Ya guru jangan memukul. Terus gimana? Ya dikasih hukuman-hukuman yang positif sekarang. Umpamanya memberikan hukuman kepada siswa dengan bersih-bersih, dengan menulis, dengan mencatat, dengan berpidato, apalah hukuman. Artinya memang memukul ini bukan satu-satunya sarana, enggak. Banyak cara untuk mendidik anak. Ketika memang nggak bisa, ya mungkin harus dengan dipukul. Dan sampai saat ini pendidikan memukul itu di militer masih ada. Ana punya teman-teman di tentara itu kalau habis pendidikan langsung rongsen dia. Lihat mana yang memar-memar dia. Betul. Artinya bicara hak asasi manusia, nah. Tapi sistem pendidikan itu tetap memukul itu menjadi sarana ketika diperlukan. Jadi sebagai guru berusahalah untuk tidak memukul kecuali ketika diperlukan. Dan bagi orang tua, kalau anaknya dipukul marah, tolong anaknya dibawa pulang. Nggak usah ditaruh di sekolah. Ini orang tua didik anak satu nggak bisa dititipkan ke sekolahan. Guru itu didik anak 20-30 satu kelas. Dia menjelaskan yang sana tidur, yang sana ngorok, yang sana main handphone. Bapaknya anaknya main handphone di rumah dibiarin. Jadi kadangkala pendidikan sekolah dengan rumah ini bertentangan. Orang tua mengajarkan anaknya ya untuk main handphone, untuk nonton, si guru nggak memperbolehkan. Sampai ada yang mengatakan mata yablughul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdumu. Kapan bangunan ini akan sempurna kalau engkau membangun yang lainnya menghancurkan? Di pondok, di kelas, di sekolahan, guru itu membangun, di rumah dihancurin sama orang tuanya. Maka tolong para orang tua yang ingin anaknya benar untuk bersinergi dengan sekolahan. Kalau udah dititipkan anaknya, titipkan. Pak guru, anak-anak mau dipukul, pukul. Guru ketika mendapatkan omongan itu, silahkan tanda tangan sini. Nanti anak pukul, anak antum lapor ke polisi nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah. Saya punya istri. Dia selalu disakiti oleh saudara-saudaranya. Sebagai suami, saya tidak terima istri saya selalu dibuat menangis oleh saudara-saudaranya. Karena itu saya larang istri dan anak-anak saya untuk berkunjung ke rumah mereka. Dan saya perintahkan untuk menghindar dan tidak menjawab panggilan mereka saat bertemu. Tidak usah direken. Kalau istri dan anak-anak saya tetap ngotot bicara dengan mereka, maka saya yang akan pergi dari rumah. Benarkah sikap dan tindakan saya ini? Yang pertama, kita tahu dengan kedudukan silaturahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha." Yang disebut al-wasil, orang yang menyambung rahim. Kita kan kadang-kadang merasa, wah anak orang yang suka menyambung silaturahim saat ini. Kata Nabi SAW, orang yang disebut penyambung silaturahim bukan yang bales-balesan. Tahu balas-balasan? Dia berbuat baik, anak berbuat baik. Dia kasih hadiah, anak kasih hadiah. Dia telepon, anak telepon. Bukan itu kata Nabi SAW. Itu sudah nyambung rahimnya.
Walakinnal wasil, yang dikatakan orang penyambung silaturahim itu, man idza quti'at rahimuhu wasalah. Kalau diputus rahimnya dia sambung. Maka disakiti dia sambung. Maka yang dilakukan oleh istrimu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia, cuma ini yang perlu dimantapkan. Kalau dikatakan suka disakiti, boleh jadi kita ini merasa orang lain nyakitin kita, padahal kita yang nyakitin orang lain. Maka tolong introspeksi diri. Kalau dikatakan disakiti sama mereka sampai menangis, sampaikan kepada istri. Nggak usah direken. Artinya omongan mereka nggak usah dimasukkan ke hati. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi dengan engkau terus berbuat baik, itu insya Allah akan berubah menjadi persahabatan yang hangat. Maka di sini yang antum harus didik istri antum, nggak apa-apa. Umpamanya hanya saja jarang-jarang ke sana kalau memang membuat masalah. Kok sampai disakiti? Apa alasannya? Dicari tahu. Maka kemudian menjaga jarak boleh tapi tidak memutuskan. Menjaga jarak boleh tapi tidak memutuskan. Apalagi anak-anak tetap ngotot bicara sama mereka. Kalau mereka mau, antum nggak usah ribut, dulurnya dia, artinya saudaranya dia gitu loh. Dia mungkin sabar, walaupun kadang-kala perempuan itu sabar bukan berarti nggak nangis ya, Mak. Tangisan itu bukan berarti tidak sabar. Nabi alaihissalatu wassalam menangis ketika meninggal putranya Ibrahim. Beliau mengatakan innal aina latadma, mata meneteskan air gitu. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah azza wa jalla. Salah satu bentuk bakti anak ketika orang tua sudah meninggal adalah mendoakannya. Bagaimana hukumnya mendoakan orang tua yang dulu semasa hidupnya berbuat praktek kesyirikan? Beliau dulu masih kadang-kadang sholat, namun membuka praktek perdukunan, pengobatan alternatif, mengobati kesurupan dengan bantuan jin, juga memelihara keris yang dipercaya dapat mendatangkan manfaat. Bolehkah kami anak cucu mendoakan ampunan untuk orang tua yang demikian? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu kesyirikan itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apabila syirik yang dilakukan oleh orang tua sudah mengeluarkan dia dari agama Allah, maka secara hukum ya nggak boleh didoakan. Tapi kalau masih muslim tapi dia melakukan kesyirikan kecil, bicara jimat, orang yang punya jimat itu syirik besar, syirik kecil. Nah, bisa besar, bisa kecil. Kalau dia jimat itu hanya untuk perantara, apa bahasanya? Wasilah ya, apa katanya mereka? Iya, cuma syarat, tetaplah Ustaz, yang mendatangkan manfaat ya Allah lah, yang menolak mudarat Allah. Ini cuma sarana Ustaz. Itu tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini ini yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, nah itu yang dapat mengeluarkan dia dari agama Allah azza wajalla. Maka yang perlu dipastikan, kayak tadi umpamanya dia mengobatin kesurupan, boleh mengobatin orang kesurupan, kemasukan jin itu. Hanya saja ketika dia minta tolong sama jin di sini juga perlu diperhatikan apakah dia sampai ke tingkat kesyirikan atau enggak. Maka jangan bermudah-mudahan menghukumi orang melakukan kesyirikan. Boleh jadi kita tahu itu syirik berdasarkan hadisnya, iya, berdasarkan dalilnya. Tapi tadi apakah sudah mengeluarkan dari agama Allah atau tidak? Ada yang sampai keluar dari agama Allah, minta tolong sama jin, sampai menyembah jin, sampai dia ya
sujud untuk jin tersebut umpamanya. Ada banyak dukun-dukun yang sampai memang keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Ketika seperti itu, maka nggak bisa anak doakan orang tuanya yang mati di atas kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir. Ketika ibu istri kita meninggal dunia, apakah istri kita boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami? Ya tetap izin sama suaminya. Izin sama suaminya. Izin sama suami ini ada dua, ada izin umum, ada izin khusus. Izin umum ini dari awal sudah istri boleh, engkau kalau punya perlu apa ya fadhol keluar, sudah nggak perlu izin aku kalau mendesak seperti itu. Ya sudah nggak perlu izin. Tapi ada izin khusus. Artinya kalau engkau mau keluar kota, engkau harus kasih tahu aku. Atau ada suami yang mengatakan engkau mau keluar rumah, ke rumah tetangga pun pamit sama aku. Ya, berarti dia harus izin sama suami. Jadi kalau bisa izin tetap para istri, dia harus izin sama suaminya, menghormati suami sebagai pemimpin buat dia, sebagai surga dan neraka dia. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana penjelasan ada yang berkata Yahudi, Nasrani dan Muslim itu Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan penjelasan tentang Yahudi adalah umat Nabi Musa alaihissalam, Nasrani umat Nabi Isa, yang notabene Musa dan Isa Nabi Allah. Hanya saja mereka tidak mengimani Nabi setelah Musa ke Isa, Isa ke Muhammad SAW. Nah, tadi kan udah disampaikan hadisnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah memberikan informasi kepada kaumnya. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Udah kasih tahu sama Nabi Isa, dia datang membenarkan Taurat dan memberikan kabar gembira akan ada nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad. Di dalam sana, dalam Injil sana disebutkan. Yang enggak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, udah kata Nabi alaihi salatu wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Yang enggak beriman sama Nabi Muhammad SAW penghuni neraka. Jadi umatnya Nabi Musa itu dapat pesan untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa pun seperti itu. Yang tidak beriman, ya udah. Makanya ahlul kitab diajak, ya ahlul kitab, kata Allah, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Diajak, ayo. Karena mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak menuhankan Nabi Isa, mereka beriman dengan Nabi Isa saja dan mereka bertauhid, namun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu pun akan menyebabkan mereka masuk neraka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bahwa untuk meraih keselamatan apakah harus berjamaah, Ustaz? Karena jamaah yang saya tahu itu adalah orang yang dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana yang sendirian tapi dia taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Naam jamaah. Ada athar yang mengatakan antal jamaah, engkau adalah seorang jamaah kalau engkau berada di atas kebenaran walaupun engkau sendirian. Intinya kebenaran. Makanya ketika terjadi fitnah, semua orang pada mengelompok masing-masing, Nabi alaihissalam berpesan, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kau tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walaupun kau harus mati nantinya bersendirian di satu tempat, menggigit akar pohon atau makan di sana, ketika memang nggak ada yang lainnya. Artinya kalau bicara jamaah adalah mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas kebenaran. Maka diperintahkan sholat berjamaah, haji berjamaah. Ada nggak haji sendirian? Anak mau berangkat haji Ustaz, insya Allah bulan Syawal.
Nah, bulan Syawal itu, iya. Nanti anak pulang, ya jamaah haji datang anak pulang, karena anak tidak ingin bersama jamaah lain. Nggak bisa, tetap harus berjamaah. Apakah anak berkewajiban membayar hutang orang tuanya jika orang tua kita sudah pisah cerai? Orang tua antum tidak akan pernah berubah walaupun terjadi perceraian. Termasuk kebaktian anak sama orang tuanya, ya dia melunasi utang-utang orang tuanya. Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu ya gimana? Tapi kalau dia mampu, termasuk kebaktian anak melunasi utang-utang orang tuanya, jamaah. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, bolehkah berhutang sebagai modal menikah? Jazakallahu khairan. Ini bicara kebutuhan. Tadi kita bicara menikah boleh karena kebutuhan. Boleh. Antum hutang untuk menikah boleh. Dengan catatan tadi antum punya kemampuan insyaallah membayarnya dan antum niat bayarnya. Kalau bisa antum jangan utang sama orang lain, utang sama mertua. Utang apa? Utang anaknya mau diutang. Boleh jamaah. Makanya tadi ada pernikahan di sini, walinya mengatakan dengan mahar sekian tunai. Antum minta dengan mahar sekian kredit. Ketika dia tunai, afwan, nggak mampu kalau tunai. Kredit. Berapa bulan? 5 tahun. Enggak apa-apa. Ya kalau 5 tahun kata siapa? Kata mertua, ya kalau 5 tahun 100 juta maharnya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa 100 juta. Mudah-mudahan di tengah jalan istri antum baik, dia mengatakan enggak usah bayar lah. Insyaallah. Alhamdulillah kalau dapat istri kayak gitu. Nah, boleh. Kalau cerai belum mampu melunasi, tetap utang lah. Masya Allah. Jadi cerai utangnya lunas. Dari mana utangnya lunas? Tetap utangnya itu. Dia sudah mahar itu kan untuk apa mahar itu? Karena dia sudah dilayani sama istrinya. Maka nggak boleh dia minta dikembalikan maharnya. Barakallahu fikum. Bagaimanakah hukum hutang yang terlupakan? Kalau yang utang itu pemilik uang nggak masalah. Tapi kalau yang lupa itu antum yang berhutang, kalau benar-benar lupa, yang punya uang ingat, maka yang punya uang harus mengingatkan. Tapi kalau yang punya uang tidak mengingatkan, kita sudah memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya namanya lupa. Ya Allah jangan hukum kami ya Allah. Antum pun kalau meninggalkan sholat lupa nggak dihukum sama Allah. Lupa nggak sholat asar, lupa. Dihukum nggak? Enggak. Tapi kalau ingat suruh sholat. Jadi yang hutang yang terlupakan, kalau yang lupa itu adalah pemilik uang, antum ingat, antum tetap harus bayar. Antum datang kepada dia, Mas saya punya utang sama antum. Aduh, ana lupa kata dia. Padahal antum ingat. Ya, menurut antum gimana? Nggak punya utang? Ana lupa. Ya sudah, kalau antum lupa berarti nggak punya utang. Nggak bisa, antum ingat, antum harus bayar utangnya. Nah, bagaimana hukumnya hutang janji sementara sudah meninggal? Apakah hutang janji harus dibayar oleh ahli warisnya? Nggak harus. Kalau hutang janji nggak harus dibayar sama ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya mau ngasih, silahkan. Tapi tidak wajib untuk melunasinya. Karena yang berhutang sudah meninggal dunia dan dia belum sempat menunaikannya, jadi tidak jatuh kepada ahli warisnya. Afwan Ustaz, saya dulu pernah pinjam di tempat riba, bahkan sampai sekarang masih belum lunas. Bagaimana hukumnya dengan sisa tersebut sedangkan saya belum bisa melunasinya? Ya antum harus bayar tetap. Kalau ribanya seharusnya antum nggak wajib membayarnya. Kalau antum sudah membayar pokoknya, antum punya utang 1 juta, antum udah lunasin 1 juta, masih sisa 500 belum bayar, 1,5 juta. 500 ini ribanya, antum nggak wajib bayar pokoknya.
bayar apa? Bayar ribanya. Akan tetapi kalau mereka nagih, mau nggak mau antum harus bayar. Kalau nggak tadi yang kata Umar bin Khattab, awalnya kegundahan, akhirnya perang antum. Karena apakah mereka akan membebaskan antum? Kalau umpamanya orang yang riba ini anak tuntut antum di akhirat, nggak bisa. Karena riba itu antum yang dituntut di akhirat. Tapi di dunia tetap hukum itu berjalan, jadi utang antum. Utang riba ini Ustaz, iya tadi ada pertanyaan yang belum ana jawab, atau ana nggak bisa jawab tadi, berkaitan dengan menerima hadiah atau sumbangan untuk bangun masjid dari orang kafir. Secara umum jamaah, para ulama menfatwakan menerima hadiah dari orang kafir ini terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, kalau dia memberikan hadiah kemudian nanti akan menjadi tanggungan kita, dia merasa telah membantu ya, dia akhirnya menghinakan kita, maka jangan terima itu hadiah. Karena ada orang yang akhirnya harus balas budi orang tersebut. Tapi kalau dia memberikan dan tidak pamrih, silahkan terima, nggak apa-apa. Untuk bangun masjid itu nggak apa-apa. Jadi perlu diperhatikan hal itu. Karena ini bicara hadiah, Ustaz, bolehkah memberi hadiah kepada orang yang memberi hutang pada saat dia melunasi hutang riba? Mengelunasi hutangnya, bukan hutang riba. Dan hal tersebut sering kali dilakukan setiap dia berhutang. Nggak apa-apa jamaah. Sejatinya nggak apa-apa. Antum mau, kalau dia ngutangin antum punya sesuatu hadiah, bawa sesuatu buat dia, boleh, asalkan tidak ada akad di pertama. Walaupun sebagian ulama melarangnya kalau tradisi orang di sana seperti itu. Jadi kalau nggak bawa hadiah, bulan depan nggak diutangin. Berarti kan orang itu memang mengharap hadiah, walaupun tidak tertulis. Antum bulan ini pinjam 1 juta, tanggal 1 Dzulhijjah antum bayar, antum bawa kopi apa? Apa nama gunung yang di sini? Tambora. Kopi Tambora. Masya Allah, jazakallah. Kata yang punya uang, jazakallah khair. Masya Allah, jazakallah khair. Bulan depan antum pinjam lagi, Mas pinjam lagi 1. Fadl 1 juta. Fadl. Waktu bayar antum nggak bawa apa-apa, 1 juta. Bang, makasih banyak bang ya. Oh iya, maaf bang. Bulan depan antum pinjam lagi, bang pinjam duitnya 1 juta. Oh afwan, lagi dipakai duitnya. Karena antum nggak bawa hadiah yang waktu itu. Ini bermasalah. Buat antum nggak masalah antum kasih hadiah buat orang tersebut tanpa akad riba. Boleh kita ngasih hadiah kepada orang tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah dengar katanya kita tidak menagih hutang ikut berdosa. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hutang ini jamaah, Allah itu telah menetapkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah, di ayat terpanjang dalam Al-Quran, untuk menuliskan hutang piutang. Jadi kalau bicara notaris, dari zaman Nabi Muhammad itu sudah ada profesi notaris. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian berhutang yang ada tempo waktunya, tulis. Suruh tulis. Ada saksinya. Kenapa? Karena orang kadang-kala lupa. Terus gimana ini pertanyaannya tentang kita tidak menagih? Ada orang yang lupa. Kalau dia lupa, dia nggak dosa nggak bayar hutang. Antum ingat tapi antum tidak nagih, ya udah berarti antum mengikhlaskan. Karena kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi kepada kami kalau kami lupa ya Allah. Antum yang ingat wajib mengingatkan. Kalau antum tidak mengingatkan, ya udah dia nggak bayar hutang sama antum. Seperti itu masalah. Tapi kalau antum memang sudah nggak mau menagih, ya udah biarin, ikhlaskan aja. Biasanya kita itu malu memang jangan.
Tapi kalau ada catatannya enak kita. Mas katanya mau bayar tanggal sekian. Ini catatannya. Kalau antum melihat orang-orang yang takut dia nggak lunasin utang, antum minta jaminan sama dia, boleh. Tapi jaminan bukan untuk dipakai. Nggak tahu di sini, di beberapa daerah itu ada orang yang menggadaikan sawahnya. Sawahnya digarap oleh yang punya uang, itu riba. Itu sawah cuma jaminan, kalau nggak bisa bayar utang baru sawahnya dijual, bukan digarap. Maka tolong kita perlu belajar fikih tentang utang piutang ini. Barakallahu fikum. Ustaz, ibu saya sedang sakit, tetapi menyempatkan datang kajian. Doakan ibu saya semoga dapat hidayah sunnah bagaimana cara berbakti kepada ortu dengan baik. Ustaz, Masya Allah nih jamaah, alhamdulillah nih buat anak-anak yang belajar agama, tolonglah antum jadi orang terbaik di dalam rumah antum dengan cara berbakti kepada orang tua yang semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Apa saja yang bikin orang tua berbahagia. Antum pijetin kaki orang tua antum, antum bikinin teh buat orang tua antum, antum duduk di sebelah orang tua antum, antum ngaji di sebelah orang tua antum. Rumah jadi indah ketika antum ada di rumah. Ibu sibuk masak, ibu udahlah istirahat bu, aneh masakin hari ini ya. Sambil terus didoakan ibunya, semoga ibunya bisa bersama anaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sering dengar ceramah tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan diri ini mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sedikit sekali hati ini berselawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana Ustaz cara atau amalan apa agar di hati ini timbul benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang, itu poinnya. Kalau antum kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum akan seperti sahabat-sahabat Nabi. Bukan mereka mengorbankan waktunya untuk Nabi, bukan hartanya, jiwa dan raganya mereka korban. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab? Mereka kenal. Pernah suatu hari Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini kata Umar. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, nggak boleh kayak gitu. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar lalu sadar, iya ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Nabi itu yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga, yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang beliau berkorban segala yang beliau miliki. Beliau sempat terluka, kakinya dilemparin batu jemaah, sampai patah gigi beliau. Untuk siapa? Untuk kita. Lalu antum tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Maka baca sejarah Nabi. Kapan? Setiap hari. Sisihkan waktu antum. Ada buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum, ada buku Fiqhus Sirah Nabawiyah punya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Itu bagus, karena sebagian kita baca sejarah nggak bisa ngambil faedah. Antum baca itu, penulis sudah membantu antum untuk mendapatkan faedah. Kemudian dengan banyak-banyak sholawat kepada Nabi, karena ketika antum sering menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, akan tumbuh cinta di diri antum. Kata Nabi SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku.
maka jangan sampai antum pelit hanya dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallah. Ustaz, saya sedang dalam proses menghafal Quran. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya dalam menghafal Quran. Tapi terkadang muncul bisikan was-was di diri saya sendiri yang mengatakan kamu hanya menghafal Quran agar dipuji oleh orang. Terkadang muncul bisikan seperti itu dan hal tersebut membuat saya takut dan ragu. Bagaimana cara mengatasi hal ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, kita itu tidak akan pernah berhenti digodain oleh setan. Makanya kenapa dianjurkan baca Qul a'udzu birabbinas setiap selesai sholat. Di situ kita mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka ini antum ketika baca itu tolong artinya dihayati. Karena doa itu tidak akan diterima dari hati yang lalai. Kadang-kadang kan kita cuma yang penting baca An-Nas. Tidak, antum hayati. Min syarril waswasil khannas. Apa kerjaannya khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Kerjanya memang kayak gitu dia. Minal jinnati wan nas. Ada yang manusia, ada yang bangsa jin. Jadi ada manusia yang mengatakan, udahlah nggak usah ngafal Quran antum daripada riak masuk neraka nanti. Gimana jemaah? Jadi dia ada manusia seperti antum biasa-biasa aja. Islamnya jangan yang terlalu berlebihan lah. Nggak boleh Islam berlebihan. Memang nggak boleh. Islam tuh biasa-biasa. Kayak biasa-biasa seperti apa? Kayak Nabi Muhammad SAW, kayak Umar, kayak Utsman. Jangan neko-neko Islamnya. Maka antum perlu berdoa. Jadi was-was itu jangan didengerin, tapi harus dihilangkan. Kalau dari manusia kita bisa kasih nasihat, tapi kalau dia jin, ya mau nggak mau kita bisanya berdoa memohon kepada Allah hilangkan perasaan itu. Makanya Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallab alayya. Aku tidak pernah ngopeni itu merawat. Nah, merawat yang lebih sulit daripada merawat niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alayya. Niatku itu bolak-balik. Hari ini mantap ikhlas lillahi ta'ala. Nanti ketika ada orang yang mengatakan, Masya Allah bacaan antum bikin hati meleleh. Kata bener, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada leleh di masjid ini. Itu kadang-kadang merusak niat antum yang awalnya ikhlas, tahu-tahu dengan pujian itu. Makanya Rasulullah SAW melarang kita memuji orang lain di hadapannya, karena takut dia akhirnya jadi nggak ikhlas gitu. Masya Allah. Ini lampu mati berarti selesai kajiannya. Maka doa, minta sama Allah Azza wa Jal supaya hatinya dijaga sama Allah agar ikhlas lillah itu. Baik, pertanyaan terakhir. Ustaz, berdosakah saya karena meminta cerai kepada suami saya yang setelah bertahun-tahun tidak juga mau sholat, dan setelah 2 tahun saya meninggalkan beliau, saya tidak pernah meminta izin setiap pergi mengaji kajian karena dulu suami juga tidak pernah mengizinkan, bahkan tidak menyukai bila saya menutup aurat. Jamaah, buat para wanita yang belum menikah, tolong berhati-hati memilih pasangan hidupnya. Makanya anak sering salahkan perempuan tersebut. Kok mau sama suami yang nggak sholat? Kok bisa anti menikah dengan suami kayak gini? Dulu anak nggak sholat juga, Ustaz. Berarti dapat hidayah di perjalanan rumah tangganya. Alhamdulillah, dapat hidayah dia. Kemudian apa yang perlu dia lakukan? Banyak-banyak istighfar. Mungkin dia memilih suami ini memang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diletakkan oleh syariat. Aturannya pilih suami itu yang menjadi titik berat itu 2. Apa?
akhlak dan agama. Lampunya hidup lagi jemaah. Nah, artinya kita itu menyalahin aturan. Orang menyalahin aturan ditilang, dihukum. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang memilih pasangan hidup tidak sesuai dengan syariat, mungkin itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Maka beristighfar. Kemudian yang ketiga, kasih nasihat suaminya. Masih ada harapan kebaikan di dia umpamanya. Tapi kalau sudah tidak ada, selesai. Anti gugat cerai. Gugat cerai. Karena di antara alasan dibolehkan gugat cerai wanita itu, alasan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Selesai sudah. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik buat nanti. Gimana anak-anak Ustaz kalau saya cerai? Karena selama ini saya hidup dari suami saya. Subhanallah, yang ngasih rezeki bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagai bentuk ketakwaanmu engkau gugat cerai. Dan bisa jadi gugat cerai itu membuat suami jadi sadar. Katakan, engkau gimana hidup kalau tinggal aku? Alhamdulillah, selama ini aku hidup yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Aku berpisah dengan engkau pun aku tetap memiliki Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan suaminya bisa sadar jemaah. Selesai jemaah. Apa tambah lagi? Saya mau nanya, teman saya minum minuman beralkohol dan dia nanya apakah sholatnya setelah dia minum itu diterima? Karena kan katanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Naam, tidak diterima jemaah. Arba'ina yauman. Tadi anak katakan yang makan haram ini. Bukan berarti kemudian dia nggak sholat. Kalau gitu saya nggak usah sholat tuh. Tunggu 40 hari. Berarti engkau kan nggak sholat. Gimana nggak mau diterima memang nggak sholat? Ini kalau sholat 40 hari nggak diterima sebagai hukuman buat dia karena makan dan minum yang haram tadi. Maka nasihatin dia, tetap jangan dikatakan kalau gitu antum nggak usah sholat. Katakan tetap antum sholat, laksanakan sholat dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadamu jamaah. Karena kadang-kala sebagian orang di antara kita mengatakan kamu kalau minum nggak usah sholat, apa gunanya sholat? Antum dosa. Karena mengajarkan orang meninggalkan sholat. Siapa yang mengajarkan orang meninggalkan sholat? Iblis. Sudah dia berteman dengan iblis, antum juga jadi. Ana telah hijrah dari perbuatan dosa ana di masa lalu karena ana takut akan azab Allah. Ana sudah taubat dengan perbuatan dosa ana. Kadang masih terlintas perbuatan itu walaupun ana terus menghindari di benak ana. Bahkan kadang terlintas ketika sholat. Ana khawatir dengan sholat ana dengan bayang-bayang itu Ustaz. Ada sholat ana dengan bayang-bayang itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Kadang sampai saat ini ana merasa beban batin Ustaz. Subhanallah jamaah, kita itu punya ingatan. Makanya lupa itu termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sholat yang diingat dosa-dosa kita, bisa jadi mendorong kita untuk khusyuk, tapi bisa jadi membuat kita malah nggak konsentrasi, nangis. Tadi imamnya baca apa? Allahu a'lam, nggak tahu. Antum nangis kenapa? Iya, nak ingat dulu pernah berbuat dosa. Jadi sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Dia ingat sama dosanya. Padahal kita diperintahkan untuk memahami apa yang dibacakan oleh imam tadi, mengikuti bacaan itu. Maka tugas kita untuk menghapuskan kenangan masa lalu itu dengan istighfar. Jangan berhenti. Istighfar, istighfar, kemudian tutupi dengan amal soleh. Tambahin amal soleh, supaya dosa itu ada di bawah. Dan sejatinya mengingat dosa masa lalu itu nggak apa-apa kalau mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan rubba ta'atin, ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ketaatan mengantarkan ke neraka. Wa rubba ma'asiyatin, dan kemaksiatan mengantarkan ke surga. Kok bisa? Iya. Jadi orang yang melakukan ketaatan ria atau ujub.
Orang yang melakukan dosa, dia terus terhantui dengan dosa. Dengan itu dia terus beramal soleh, terus beristighfar. Dengan itu akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa dia, dan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ana rasa cukup sudah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu.